Shalom warga kerajaan, apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, di tengah-tengah dunia yang hari ini sedang diliputi dengan ketakutan yang sangat luar biasa terhadap virus corona, saya sebagai gembala saudara, sebagai pemimpin saudara di tempat ini, saya ingin mengajak setiap kita, daripada kita membicarakan ketakutan yang sedang terjadi di masyarakat luas hari ini, dan kita seakan-akan ikut larut dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di tengah-tengah dunia pada hari ini. Nah saudara, saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, di sana ada cerita bagaimana ketika bangsa Israel waktu mereka ada di tanah perbudakan di Mesir, ketika pada saat itu Musa pergi menghadap Firaun untuk meminta kepada Firaun supaya bangsa Israel ini bisa diizinkan keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Ada satu tulah yang pada saat itu terjadi, yaitu kematian anak sulung. Saudara bisa baca dalam cerita itu, diceritakan bagaimana tanda darah yang ditaruh di setiap palang pintu rumah itu akan meluputkan setiap orang yang ada di dalam rumah dari setiap tulah yang sedang berjalan di waktu malam pada saat itu. Nah saudara, ketika satu bangsa Mesir pada saat itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa, ketika mereka semua ada dalam keadaan yang sangat genting pada malam itu, ada kabar baik buat setiap rumah yang dimeteraikan oleh darah anak domba. Mereka semua terluput, dan itulah hari Paskah, hari Passover yang akan kita rayakan pada bulan yang akan datang. Nah saudara, malam hari ini saya percaya bahwa kuasa yang sama dari darah Yesus yang jauh lebih berkuasa. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang terjadi dalam kitab perjanjian lama itu hanyalah bayangan-bayangan dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya yang hidup dalam perjanjian yang baru di zaman ini. Nah saudara, kita dimeteraikan bukan hanya dari darah anak domba biasa, tapi saya dan saudara dimeteraikan oleh darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa percaya dan bisa menang menghadapi apapun juga. Nah malam hari ini saudara, saya ingin mengajak setiap kita, daripada kita membesarkan kekhawatiran dan ketakutan kita, saya ingin mengajak setiap kita, para pelayan-pelayan Tuhan, para gembala-gembala komsel, saudara mungkin guru sekolah minggu, saudara, saya mengajak setiap kita pada malam hari ini, mari kita untuk datang berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk berpuasa mulai dari hari Rabu, 2 hari setelah hari ini. Mungkin saudara bisa mempersiapkan diri saudara pada hari esok untuk kita masuk dalam hari puasa kita bersama-sama pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Kita akan berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tujuan kita berpuasa adalah supaya Tuhan melakukan kehendaknya buat setiap kita, orang-orang percaya, khususnya buat gereja kita di tempat ini. Kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita berdoa supaya ada kedamaian, damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini, atas Malaysia. Kita berdoa buat pemerintah bangsa ini. Kita berdoa buat departemen kesehatan di bangsa ini. Kita berdoa buat orang-orang yang punya andil dalam penanganan virus corona yang ada di bangsa ini. Dan yang paling penting, kita berdoa supaya kekuatan dari Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya ada kemampuan-kemampuan ilahi yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita bisa terus bertahan dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah saudara, bentuk puasanya saya berikan kebebasan kepada saudara. Mungkin saudara bisanya sampai dari jam makan malam sampai jam 12 siang, atau saudara mau ambil dari pagi hari pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam, terserah saudara. Tapi yang pasti begini, puasa bukan menahan lapar saja. Puasa bukan kita diet atau menahan nafsu makan kita untuk tidak makan selama 1 hari. Puasa adalah sikap hati kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengalahkan segala keinginan-keinginan kita, termasuk kita mengalahkan raja perut kita, sehingga kita bisa melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya menganjurkan buat saudara yang mungkin jarang berpuasa dan saudara punya penyakit mah, saudara mungkin bisa ikut dari makan malam sampai pukul 12 siang ketika saudara sedang istirahat makan siang. Nah saudara, supaya kita bisa sama-sama berdoa, saya menganjurkan setiap kita, saya minta setiap kita untuk mengambil waktu setiap pukul 12 siang di kantor saudara. Mungkin di waktu jam makan siang saudara bisa ambil waktu 5-10 menit. Mungkin kalau keadaannya tidak memungkinkan saudara berdoa di tempat makan, atau saudara tidak memungkinkan untuk saudara berdoa di kantor saudara, mungkin saudara bisa pergi sejenak ke toilet untuk berdoa. Saya yakin dan percaya doa bukan soal durasi kita, tapi doa itu soal
bagaimana kita bisa connected dengan Bapa di sorga, bagaimana hati kita berdoa, bagaimana hati kita berseru berhubungan dengan Tuhan kita, Bapa kita yang setia. Nah saudara, mari ambil waktu ini untuk kita sama-sama berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada banyak berita-berita buruk yang terjadi di sekeliling kita, tapi saya yakin dan percaya our God is able. Dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa buat saya dan saudara. Jangan lemahkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya teringat satu cerita ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Dia masuk ke dalam satu gua yang namanya Goa Adulan. Di dalam tempat itu Daud berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang dikejar-kejar oleh persoalan, orang-orang yang penuh dengan masalah. Dan satu ketika mereka ada dalam satu keadaan yang sangat-sangat terjepit karena Saul hampir menemukan mereka. Nah, sudah tahu firman Tuhan mencatat di sana, dalam keadaan yang sangat terjepit itu, taruhannya nyawa, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Nah, saya percaya ketika kita datang berdoa, di dalam hadirat Tuhan kita temukan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kita temukan kemampuan untuk kita bisa menang terhadap rasa takut dan kekhawatiran kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-91, orang yang duduk dalam naungan Allah yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, engkau tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari segala penyakit sampar yang hari-hari ini sedang menakutkan, yang sehari-hari ini sedang membuat orang khawatir. Dan saudara, jangan biarkan kekhawatiran kita mengalahkan kepercayaan kita kepada Allah. Jangan biarkan ketakutan kita mengalahkan cinta kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap kita sekali lagi untuk kita berpuasa mulai hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Dan saudara, biar di waktu-waktu puasa ini kita sama-sama mengalami encounter sekali lagi dengan Tuhan. Kita sama-sama sekali lagi mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara, biarlah di momen-momen ini kita bisa sama-sama melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Saudara, sebagai pemimpin saudara, sebagai gembala saudara di tempat ini, saya terus mengingatkan kita untuk terus menjaga kesehatan kita. Sebagai bentuk kita berjaga-jaga adalah bukan kekhawatiran, tapi mari kita pastikan diri kita ada dalam kondisi yang sehat. Kita punya imun yang cukup kuat, kita punya semangat hidup yang cukup baik, saudara. Dan pastikan kita rajin mencuci tangan kita seperti anjuran dari Badan Kesehatan Dunia. Mari kita lakukan standar seperti yang sudah dilakukan. Tapi bukan itu yang menjadi kekuatan kita, tapi kekuatan kita ada di dalam Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kita berdoa supaya semua ini cepat berlalu. Saya yakin dan percaya dalam waktu dekat, tidak lama lagi kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Dan lewat semua ini, kita akan melihat nama Yesus dipermuliakan, saudara. Mari siapkan hatimu, besok mungkin bisa siap-siap. Kita akan mulai, saya ajak saudara untuk kita sama-sama berpuasa. Mulai dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Dan biarlah doa puasa ini membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam relation kita dengan Tuhan, dan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, tetap pelihara hati yang gembira, karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, percayalah bahwa semua itu terjadi bukan untuk membuat engkau hancur, semua terjadi bukan untuk menghancurkan kepercayaan, bukan untuk membuat engkau down, tapi semua itu terjadi supaya ada kesempatan buat kita melihat nama Tuhan kita dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati warga kerajaan. Shalom.